Sulawesi Selatan tak dapat dipungkiri mempunyai sejarah yang lumayan panjang. Berbagai macam peristiwa telah terjadi di masa lalu, dan tentu saja di antara sekian banyak peristiwa yang terjadi, ada yang berdampak positif dan ada pula yang sifatnya kontroversi dan berdampak negatif. Dan tentu saja setiap peristiwa tentu akan mempunyai tokoh-tokoh yang mewarnainya. Di video kali ini, mari kita bahas seputar 5 tokoh sejarah di Sulawesi Selatan yang dianggap paling kontroversial sepanjang sejarah. Apa-apa saja letak kontroversinya? Mengapa bisa sampai begitu? Dan apakah hal itu menjadikan sosok tokohnya dibenci atau malah sebaliknya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Nomor 1 sudah pasti adalah Arung Palaka. Arung Palaka adalah Raja Bone yang hidup pada abad ke-17 dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Sulawesi Selatan. Ia lahir sekitar tahun 1634 dan menjadi simbol perjuangan suku Bugis melawan dominasi kerajaan Gorontalo yang saat itu sangat kuat. Dengan kepemimpinannya yang cerdas dan karismatik, Arung Palaka berhasil menggalang kekuatan rakyat Bone dan sekutunya untuk menantang dominasi Goa yang selama berabad-abad menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Namun, nama Arung Palaka juga melekat dengan peristiwa kontroversial, terutama karena aliansinya dengan Belanda atau VOC. Dalam upayanya melawan Goa, ia menjalin kerjasama dengan VOC, yang kemudian menjadi penentu kemenangan Bone dan sekutunya dalam Perang Besar Makassar. Meskipun aliansi itu berhasil menggulingkan kekuasaan Goa, namun banyak pihak menilai bahwa langkah Arung Palaka membuka jalan bagi campur tangan kolonial Belanda di Sulawesi, sehingga dianggap sebagai pengkhianat terhadap semangat kemandirian Nusantara. Kontroversi inilah yang menjadikan Arung Palaka tokoh dengan dua wajah dalam sejarah. Di satu sisi, ia dipuji sebagai pahlawan Bugis dan juga Bone yang berhasil membebaskan bangsanya dari dominasi kerajaan Goa. Namun, di sisi lain, ia dikritik keras karena dianggap melegitimasi kekuasaan asing dan melemahkan persatuan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Oleh karena itu, sosok Arung Palaka hingga kini masih diperdebatkan. Apakah ia seorang pahlawan atau tokoh yang mengorbankan kepentingan Nusantara demi kejayaan Bone? Apakah dia pahlawan atau pengkhianat bangsa? Yang kedua, Raymond Pierre Paul Westerling. Dia adalah seorang perwira Belanda keturunan Turki Yunani yang lahir pada tahun 1919. Ia dikenal luas karena keterlibatannya dalam operasi militer Belanda di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Westerling memimpin Depot Speciale Troepen atau DST, pasukan khusus yang ditugaskan untuk menumpas perlawanan rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan antara tahun 1946 hingga 1947. Dalam menjalankan tugasnya, Westerling dikenal dengan taktik yang sangat keras dan tanpa kompromi, yang kemudian membuat namanya menjadi legenda sekaligus momok di kalangan masyarakat. Kontroversi utama Westerling muncul karena metode pembersihan yang diterapkannya di Sulawesi Selatan, dikenal dengan sebutan Westerling Method. Ia melakukan eksekusi massal terhadap warga yang dicurigai terlibat dalam gerakan perlawanan tanpa melalui proses pengadilan. Diperkirakan ribuan orang menjadi korban dalam operasi ini, dan tindakannya kemudian dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun, bagi Belanda saat itu, Westerling dipandang sebagai perwira efektif yang berhasil menekan gerakan perlawanan rakyat Indonesia di wilayah strategis. Warisan Westerling dalam sejarah tetap penuh dengan kontroversi. Di Indonesia, ia dianggap sebagai simbol kekejaman kolonial Belanda yang menimbulkan trauma mendalam, terutama bagi rakyat Sulawesi Selatan. Sementara di Belanda, meskipun sangat dipuji, namun nyatanya banyak pihak yang mengkritiknya karena tindakan brutalnya yang melanggar hukum perang dan juga hak asasi manusia. Hingga kini, sosok Westerling masih menjadi perdebatan
bagi sebagian orang, ia adalah algojo yang berdarah dingin, sementara bagi yang lain, ia hanyalah produk dari perang dan kolonialisme yang brutal. Nomor 3, Andi Abdullah Bau Masepe. Dia adalah salah satu tokoh perlawanan rakyat Sulawesi Selatan saat melawan kolonial Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan bangsawan Bugis yang lahir di Parepare tahun 1918, sekaligus seorang pejuang muda yang gigih membela kemerdekaan. Abdullah Bau Masepe aktif menghimpun kekuatan rakyat serta menjalin koordinasi dengan laskar-laskar perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Ia tampil sebagai simbol perlawanan terhadap upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Nusantara. Kontroversi muncul dalam perjalanan perjuangannya karena ia berhadapan langsung dengan Raymond Westerling dan pasukan khususnya. Bau Masepe dituduh Belanda terlibat dalam pemberontakan bersenjata dan dianggap sebagai ancaman utama terhadap upaya kolonial mengendalikan Sulawesi Selatan. Pada Januari 1947, ia ditangkap tanpa proses hukum yang adil, lalu dieksekusi secara kejam bersama puluhan pejuang lainnya di Mario, Pindrang. Tindakan ini menimbulkan trauma sekaligus kecaman luas karena eksekusi tersebut tidak pernah melalui prosedur pengadilan militer yang sah. Hingga kini, sosok Bau Masepe dipandang sebagai dua sisi yang berbeda. Di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, ia dipuja sebagai pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan, simbol keberanian melawan kolonialisme, dan martir perjuangan rakyat. Namun dari perspektif Belanda kala itu, ia dilabeli sebagai pemberontak yang harus disingkirkan demi stabilitas kontroversi. Kontroversi mengenai statusnya ini mencerminkan perbedaan sudut pandang sejarah. Tetapi bagi bangsa Indonesia, Bau Masepe tetap dikenang sebagai salah satu putra terbaik Bugis yang gugur demi tanah air. Nomor 4, Kahar Musakkar. Kahar Musakkar adalah salah satu tokoh penting dari sejarah Sulawesi Selatan yang lahir pada tahun 1921 di Luwu. Ia dikenal sebagai pejuang yang aktif sejak masa revolusi kemerdekaan, bergabung dengan tentara Republik untuk melawan Belanda, bahkan pernah dekat dengan tokoh nasional seperti Bung Karno. Pada awal perjuangannya, Kahar Musakkar dianggap sebagai pahlawan daerah yang berkomitmen memperjuangkan tegaknya kedaulatan Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. Namun, perjalanan hidupnya memasuki babak kontroversial ketika ia merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah pusat terhadap pasukannya di Sulawesi. Kekecewaan itu membuatnya berbalik arah dan mendirikan gerakan bersenjata, yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an. Ia mengangkat senjata dengan tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Aksi pemberontakan ini menimbulkan ketegangan besar, korban jiwa, serta konflik panjang antara pasukan dengan pemerintah Indonesia. Warisan Kahar Musakkar hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ia dikenang sebagai pejuang revolusi yang berjasa melawan Belanda dan berani menantang ketidakadilan pusat terhadap daerah. Tapi, di sisi lain, langkahnya memimpin pemberontakan DITII membuatnya dicap sebagai pemberontak yang melawan Republik. Kontroversi inilah yang membuat sosok Kahar Musakkar tetap dipandang dengan dua wajah, pahlawan yang berubah menjadi musuh negara. Dan nomor 5, Andi Mapanyuki. Andi Mapanyuki adalah Raja Bone ke-32, sekaligus tokoh bangsawan Bugis yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Ia naik tahta pada masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai sosok yang arif serta berupaya menjaga keseimbangan antara adat Bugis, kepentingan rakyat, dan tekanan kekuasaan kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, ia termasuk raja di Sulawesi yang menunjukkan sikap mendukung berdirinya Republik Indonesia. Meskipun posisinya sebagai bangsawan seringkali membuatnya berada di tengah-tengah tarik-menarik kepentingan politik. Kontroversi terkait dirinya muncul, terutama karena perannya dalam menjalin hubungan dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Sebagai seorang raja, Andi Mapanyuki sempat dianggap terlalu moderat dan kompromistis terhadap Belanda. Berbeda dengan tokoh-tokoh Bugis lain yang memilih perlawanan bersenjata. Meski begitu, ia juga tidak sepenuhnya berpihak pada kolonial. Sebab, dalam berbagai kesempatan, ia menyorakan kepentingan rakyat Bone dan mendukung integrasi kerajaan ke dalam Republik.
Sikap hati-hati ini menimbulkan penilaian yang beragam. Ada yang memandangnya sebagai negarawan bijak, ada pula yang menilainya sebagai pahlawan atau pemimpin yang kurang tegas. Dan hingga kini, warisan Andi Mappanyukki dipandang dengan dua sisi juga. Sebagian masyarakat mengingatnya sebagai tokoh visioner yang mampu menjaga wibawa kerajaan di tengah gejolak politik, sekaligus seorang bangsawan yang ikut mengantar Bone masuk ke dalam bingkai Indonesia. Namun, kritik tetap ada dari pihak yang menganggap langkah komprominya memberi ruang bagi Belanda bertahan lebih lama di Sulawesi Selatan. Kontroversi inilah yang membuat nama Andi Mappanyukki terus dibicarakan, baik sebagai seorang pemimpin tradisional yang bijaksana maupun tokoh yang penuh dengan dilema politik. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada saran atau kritik, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan di subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.